Kalian demen pakai rigging setup kamera yang bulky, berat, dan sangat profesional dengan berbagai aksesoris di kamera kalian. Tapi tetap pengen gambar kalian smooth kayak menggunakan sebuah gimbal. Nah, mungkin gimbal yang mau gue bahas ini bisa jadi pilihan tepat buat kalian. Tapi seperti biasa, bumper dulu. Lo suka nge-game? Lo juga suka dengerin lagu? Cobain deh ini. Wow. Kalian sama nasibnya kayak mereka berdua. Mending ikutin saran yang gue kasih ke mereka aja. Cobain produk barunya dari DBE. Game 500 buat gaming dan DJ 200 buat dengerin musik. Ya sebenarnya kalian bisa pilih salah satunya buat gaming sama dengerin musik juga sih. Tapi untuk game kali ini kalian gak bakal dibikin ribet lagi karena game 500 sudah ada 2 buah input untuk kalian ngegame di PC dan di HP kalian. Sama juga buat DJ 200 ada switchable plug untuk kegiatan bermusik kalian makin seru lagi. So pilih salah satunya dapat semuanya. Game 500 juga sudah memiliki detachable mic yang bisa kalian pakai buat ngobrol bareng temen. Jadi nggak perlu pusing lagi nih buat bilangin temen kalau teman kalian tuh nyebelin main gamenya. Kualitas suaranya pun bisa bikin kalian berasa kayak langsung di dalam gamenya yang kalian mainin. Dan untuk DJ 200 sendiri, ya jangan tanya lagi. Pas nih buat kalian yang suka dengerin lagu di kamar sendirian. Jadi bakal berasa lagi nonton konser band favorit kalian cuy. So gimana kok Ska? Suka gak nih sama yang gua kasih barusan? Pastinya dong, apalagi harganya cuy. Dan buat kalian yang kepo juga jangan lupa cek deskripsi di bawah ya buat info lebih lanjut. Selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin. Dan buat yang belum tahu, ini adalah channel yang biasa membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi dan juga gear-gear produksi konten kreatif yang biasanya meracuni para kaum produktif. Jadi kalau kalian bagian dari kaum produktif, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. So, kali ini gue mau bahas sebuah gimbal yang sebenarnya udah agak lama tapi masih cukup menggoda buat beberapa kalangan yang mungkin doyan pakai kamera gede atau suka rigging kameranya sehingga ukurannya jadi cukup bulky. Karena gue nggak mengelak banyak orang yang proses syutingnya membutuhkan setup yang cukup ribet demi mendapatkan konten yang cukup baik. Termasuk kita, ya nggak Ska? Betul! Jadi yang mau gue bahas kali ini adalah gimbal yang bernama Zhiyun Webill S yang dijual seharga Rp4.990.000 untuk gimbalnya aja. Dia juga ada beberapa pilihan paket kayak Pro Package dan juga Master Package yang perbedaannya bisa kalian lihat aja di toko online. Silahkan cek aja ya, jangan males. Untuk harga tersebut menurut gue masih sangat reasonable untuk dipertimbangkan, apalagi kalau melihat kemampuan dari gimbal ini. Nah, biar lebih jelas, pastiin kalian ikutin terus video ini sampai habis. Pertama soal fisik, gimbal ini sangat identik dengan generasi sebelumnya, yaitu adalah Webill Lab. Cuman perbedaannya secara fisik paling di aksen warnanya aja, dimana dia ada sedikit hiasan silver dan juga merah, dan juga ada sedikit perubahan pada bagian armnya, dimana ukuran armnya ini agak diperbesar agar sanggup untuk memounting kamera-kamera berukuran besar. Dan pastinya agar dapat mensupport ukuran kamera yang besar, Zhiyun juga mengupgrade motor-motornya ini biar jadi lebih kuat. Secara portabilitas dia nggak terlalu beda jauh ya dengan Webill Lab, masih bisa dimasukkan ke ransel kalau kalian mau. Cuman enaknya gimbal ini memiliki kapabilitas yang jauh lebih dahsyat dari segi payloadnya. Nah, berkaitan dengan payload, Webill S ini benar-benar gokil dan ini memang nilai jual utama dari si gimbal Webill S ini. Dari semua gimbal di kelasnya, cuma Webill S ini yang sanggup untuk gue pasangin Fujifilm X-T3 dengan lensa 23mm f2 dengan baterai grip yang terisi full, berarti total ada 3 baterai, dan dicantolin dengan Saramonic Blink 500 di layar kameranya. Oke, tanpa mic pun itu secara volume kamera itu udah gede banget. Cuman gimbal ini doang yang bisa dipasangin X-T3 dengan baterai grip dan itu bisa dibalancing dengan sempurna di setiap aksisnya. Asli, sejauh ini belum ada gimbal lain di kelasnya yang mampu membawa X-T3 dengan vertical grip atau baterai grip dan bisa balance dengan proper. Bahkan gua ragu yang kelas harganya lebih tinggi juga mampu membawa setup seperti itu. Karena ini bukan cuma masalah bobot aja, tapi dimensinya juga jadi tinggi banget dengan vertical grip tadi.
Di luar itu, kalau kalian pakai kamera yang lebih kecil, kalian pun punya keleluasaan untuk memasangkan catch full rigging pada kamera kalian. Untuk balancing pun cukup mudah karena dibanding pendahulunya, di sini dia udah nggak pakai knob puter untuk pengunciannya. Dia menggunakan tuas-tuas besar yang makin simple dan mudah untuk diakses. Masalah ergonomi juga udah nggak usah ragu lah ya sama jajaran Webill dari Zhiyun. Ergonominya itu enak banget buat penggunaan normal ataupun low angle. Cuman buat gue pribadi, daripada harus milih mini tripodnya nanti mau pasang di bawah atau di belakang pas dipakai, gue saranin maksudnya beli lagi mini tripodnya dan dipasang di kedua posisinya. Jadi pasang yang di belakang dan ada yang di bawah. Dimana ini handle belakang dan handle bawah itu jadi ergonomi banget. Sebenarnya ini gue terinspirasi dari handle-nya Feiyu AK2000S yang menurut gue enak banget dan asli. Itu sangat membantu ketika melakukan pengambilan gambar. Apalagi di sini kita bermain dengan bobot yang juga nggak main-main. Bahkan benefitnya di Webill S ini dia lebih mudah untuk dicopot pasang buat portabilitas. Sama tadi gue masangnya kan nggak diputer itu karena udah ada quick release-nya ya. Kalau nggak ada ya diputer-puter dulu. Untuk kontrol menurut gue masih agak ribet ya, karena kita harus menghafal beberapa tombol fungsi dan mode-mode untuk pengoperasiannya. Gue sih lebih suka tipe kontrol yang sangat fleksibel kayak Moza Aircross 2. Tapi harusnya sih kalau memang ini jadi gimbal utama kalian itu bukan masalah besar. Kalau gue agak repot buat ngapal-ngapal karena gue doyan gonta-ganti gimbal. Dan kontrol inception-nya juga di inception mode ini perlu di-note kalau dia masih digerakkan pakai joystick. Jadi belum bisa auto kayak gimbal-gimbal lainnya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut lagi, kita tes dulu aja sesmooth apa sih gimbal ini menggunakan setup yang gede dan berat kayak X-T3 dengan vertical grip-nya. Oke, ini adalah pengetesan betapa stabilnya gitu setup dengan X-T3 juga dengan vertical grip menggunakan Webill S. Jadi kalian bisa lihat ya, ini secara rigging ini udah pas banget. Jadi kalau gua bikin low angle juga dia nggak ada yang mentok di sini. Dan kita coba sesmooth apa kira-kira dengan model si Eko dan Eko. Kita coba jalan ke atas. Oke, terus masuk ke studio kok ya. Hop. Terus kalau dari situ Ska. Dari situ. Nah, itu tadi pengetesannya. Tadi kita juga udah sempet naik tangga. Dan kayak yang kalian bisa lihat, gua megangnya lumayan enak ya dengan rigging kayak gini dibanding kalau kayak bawahnya nggak pakai tripod. Jadi gue saranin beli 2 tripod gitu kan. Maksudnya beli tambahan 1 dan kita akan coba lagi ke bawah. Cuman nanti kita bakal ngetes vortex-nya kok. Ngetes vortex-nya, gue juga sambil coba low angle nanti sambil kita jalan. So nanti abis tangga berhenti dulu ya. Kalian nilai kestabilan dari hasil footage ini. Bergerak. Low angle. Tapi gue nggak bisa lihat ya layarnya, jadi ya nilai kestabilannya aja. Maju. Dan di sini kita nyoba vortex. Tunggu, nanti lu jalan ke sono ya. Kita pencet POV 2 kali. Nah, dia mode vortex. Cuman di sini harus tetap pakai jempol gerakinnya. Dan lu jalan ke posisi tadi ya. Tuh. 2, 3. Iya. Sampai habis ya putarannya. Tapi ya itu dia. Kalian bisa lihat tadi kestabilannya kayak gimana. Gua harap sih udah cukup memberikan gambaran yang cukup jelas ya. Dari hasil kestabilan menggunakan Webill S ini dan juga setup yang bulky banget. Bisa dikasih lihat Ska. Nah ya itu dia. Kita balik lagi ke video utama. Oke, jadi gimana kesimpulan gua soal gimbal ini? Menurut gua, Zhiyun Webill S ini monster parah. Dia bakal cocok banget buat kalian yang kalau syuting setupnya lumayan heboh dan juga berat. Kayak gua dan Ska biasa kalau syuting gitu kan, memang pengennya tuh butuh banyak aksesoris. Motornya kuat dan kapabilitas mounting kamera bervolume besar. Itu memang jadi nilai jual utama dari gimbal ini.
Yang gua rasa perlu diimprove cuma dari segi kontrolnya aja, yang gua harap bisa lebih easy buat diakses atau diubah-ubah tanpa harus ngapalin tombol-tombol dan modenya. Dan ya, paling segitu aja review dari gua soal gimbal Webil S kali ini. Sorry kalau reviewnya lama banget untuk nongol dan pembahasannya mungkin nggak terlalu banyak ya, karena gue sendiri jujur aja udah agak capek gitu ya kita review gimbal mulu ya kayak. Jadi gue juga akan menekankan dari segi nilai jual utamanya aja, dimana di sini bobot berat dan volume kamera yang besar adalah nilai jual utama dari si gimbal ini. Gua harap udah memberi gambaran yang cukup jelas dan bisa jadi referensi buat kalian. Kalau misalkan kalian punya koreksi, saran atau pertanyaan, tak perlu ragu, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik ya, dari tadi gua agak pleset. Dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera ada Skavido, dan jangan lupa untuk berkarya. Gerakinnya. Dan lu jalan ke posisi tadi ya. Tuh, 2, 3. Iya, sampai habis ya putarannya. Tapi ya itu dia. Kita balik lagi ke video utama. Gue liat dulu kok, bentar.